Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Dela Aryuda, mahasiswa dari Universitas Terbuka Pokjar Sukamoro kelas 1A. Pada kali ini saya akan membahas praktikum IPA SD mengenai struktur sistem pencernaan. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu dapat mengurutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan. Kemudian untuk alat dan bahan, yang pertama itu gambar dari sistem pencernaan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu alat tulis. Oke, selanjutnya untuk prosedur percobaan atau cara kerja. Jadi yang pertama itu kita tampilkan gambar atau sistem pencernaan pada manusia. Di sini seperti yang telah saya buat, ini merupakan salah satu contoh pencernaan pada sistem manusia. Kemudian setelah itu kita urutkan sistem pencernaan mulai dari mulut sampai dengan anus seperti itu. Kemudian setelah itu kita tulis bagian-bagian dari sistem pencernaan, dan yang terakhir dapat kita simpulkan maksud dari percobaan ini seperti itu. Oke, baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai urutan dari sistem pencernaan, di mana organ pencernaan pertama itu adalah mulut. Jadi makanan yang kita makan itu masuk melalui rongga mulut. Nah, di mana di dalam rongga mulut ini terdapat beberapa organ yang penting seperti gigi, lidah, kemudian kelenjar ludah. Nah, di mana fungsinya adalah mereka untuk menghaluskan makanan sehingga dapat dengan mudah masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian makanan yang telah masuk ke dalam kerongkongan, jadi di dalam kerongkongan ini nanti akan terjadi yang namanya gerak peristaltik. Nah, di mana gerak ini tugasnya yaitu untuk meremas-remas makanan agar lebih mudah turun ke lambung. Selanjutnya, makanan yang telah masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini nanti akan terjadi dua proses pencernaan. Yang pertama itu pencernaan secara mekanis, dan kemudian yang kedua itu ada pencernaan secara kimiawi. Nah, pada pencernaan secara mekanis itu dilakukan oleh dinding lambung, yang mana tugasnya adalah meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pada proses pencernaan secara kimiawi itu akan dilakukan oleh getah lambung. Nah, di dalam getah lambung ini terdapat 3 enzim. Jadi itu ada enzim pepsin, ada juga enzim renin, dan asam korida. Nah, dari lambung ini nanti dia akan turun ke usus halus dulu. Di dalam usus halus itu sistem pencernaan makanannya itu dilakukan secara pencernaan kimiawi, artinya dibantu dengan enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita. Nah, usus halus ini dia terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama itu ada usus 12 jari atau duodenum, kemudian dia ada usus kosong atau jejunum, dan yang terakhir usus pencernaan. Nah, di dalam usus 12 jari dalam mencerna makanan, dia dibantu dengan pankreas dan juga kantong empedu. Jadi yang ini pankreas dan ini kantong empedu. Nah, kantong empedu ini itu dihasilkan oleh hati, di mana fungsi dari kantong empedu ini adalah untuk menguraikan lemak. Sedangkan pada pankreas, jadi di dalam pankreas ini itu dihasilkan oleh kelenjar pankreas, di mana di dalam kelenjar pankreas ini terdapat beberapa enzim seperti enzim amilase, enzim tripsin, dan juga enzim lipase. Setelah melalui usus 12 jari itu akan dilanjutkan ke usus kosong. Nah, usus kosong ini juga terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan bantuan beberapa enzim seperti enzim enterokinase, kemudian ada juga enzim maltase, ada juga enzim laktase, ada enzim sukrase, enzim peptidase, enzim lipase usus, ada juga enzim epirepsin, dan yang terakhir ada juga enzim disakarase. Nah, setelah dari usus kosong dilakukan pencernaan, dia akan masuk ke usus penyerapan. Nah, di dalam usus penyerapan ini nanti dia terdapat banyak lipatan atau lekukan yang biasa disebut dengan
villi atau jonjot usus. Nah, villi ini sendiri berfungsi untuk memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Nah, zat makanan dia biasanya berupa glukosa, ada juga asam amino, vitamin seperti vitamin B dan C, mineral, dan air yang akan diserap oleh kapiler darah. Nah, disinilah yang akan menjadi sumber energi bagi tubuh manusia. Jadi setelah selesai proses pencernaan pada usus halus ini, dia akan masuk ke usus besar. Jadi yang ini namanya usus besar. Jadi usus besar ini sendiri berfungsi untuk yang pertama membentuk massa feses atau kotoran. Kemudian yang kedua mengatur kadar air, garam, mineral, dan zat yang berguna yang tersisa pada feses. Dan yang terakhir fungsinya adalah tempat terjadinya pembusukan tempat makanan yang dibantu oleh bakteri yang namanya E. coli. Ya, jadi sisa-sisa makanan yang telah diproses oleh usus besar itu nanti akan dikirim menuju ke pembuangan terakhir yaitu anus. Nah, tetapi sebelum mencapai anus itu ada yang namanya rektum di sini. Nah, jadi ada yang namanya rektum di sini. Jadi rektum ini ujung atau muara dari anus yang fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Jadi ketika rektum penuh dengan feses, lalu saraf akan memberikan respon kepada otak untuk melakukan buang air besar. Setelah dari ini baru ke pencernaan terakhir, yaitu anus. Jadi anus ini adalah lubang tempat keluarnya feses dalam proses pencernaan. Demikianlah penjelasan saya mengenai struktur sistem pencernaan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.